susah kalau ngelihat cuma berdua-duaan terus. Karena selalu nunjukin yang terbaik. Karena Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih memang pada dasarnya. Tapi ajak ke circle pun jangan ngerasa nanti waktu dibawa misalkan, kayaknya dia lo hati-hati deh. Jangan kayak tadi gue bilang tuh. Gimana cara kita itu tahu kok bahwa orang yang kita temui ini atau kayak someday kita ketemu someone gitu, wah ini adalah tulang jodoh rusuknya kita, aku ada nih. tulang rusukku, atau itu adalah Adamku gitu kan. Nah kalau misalnya dia di mantan gitu gimana? Ternyata mantanku jodohku gitu kan, kayak jodoh-jodoh FTV gitu kan. Gimana kok? Aduh. Berat ya? Nggak berat sih, tapi kadang-kadang ya paling susah kan ngomong sama orang jatuh cinta tuh. Iya. Kayak ngomong sama, maaf ya, boleh disensor pip gitu. Kayak ngomong sama tembok, ngerti gak sih? Dibilang, itu bukan, itu jangan. Gak bisa, dia adalah jodohku. Keras, orang mau jatuh cinta itu. Jadi buat aku, how to know dia tulang rusukmu? Buat aku, ya paling gampang adalah bring them to your circle. Dan buka mata, buka hati lebar-lebar. Of course, aku bilang. Nah, waduh kalau ngomong ini gue bisa ada 7 poin. Oh, 7 kali ini? Enggak, gue nggak bisa 7. Panjang. Nanti kalau 7, nggak selesai 2 jam. Iya. Karena di kelas, gue punya kelas. Di tempat aku punya kelas orang pacaran itu, kita ngajarin yang ini. Kenapa lu pilih dia? Why him or her? Itu bab 1. Nah, kita kasih ada 7. Ada 7 circle yang harus mereka punya, nomor 7 baru jatuh cinta. Karena kalau ngomong sama orang jatuh cinta agak panjang, kata gue bilang. Nah, kalau kamu mau ngelihat dia pasangan hidupmu atau enggak, paling gampang tuh cuma 1 buat aku. Apakah dia orang yang mengekang hidupmu atau tidak untuk kamu mau bertumbuh? Kalau dikit-dikit nggak secure, lu ngapa-ngapain dicek, kamu ada di mana, kamu ada di ini, posesif kayak gitu, buat gue, that's not from me. Bukan dari Tuhan sih buat aku. Orang yang dari Tuhan adalah, jodoh yang dari Tuhan adalah orang yang bisa membawa kamu kepada Dia. Mendekat kepada Tuhan. Pertumbuhan spiritualmu akan lebih bertumbuh. Itu ya. Yang kedua, buat gua, orang yang gak akan pernah memaksa kehendakan dia. Kayak tadi gue bilang, contoh, kamu ada di mana? Lagi eye care. Kok eye care belum pulang? Jam berapa nih? Kau pulang sama siapa? Kamu di mana? Itu bukan pacar, bukan pasangan hidup, itu satpam. Security. Nah, hal-hal yang gitu teman-teman harus tahu. Ngerti gak? Terus jangan bilang, apalagi kalau orang jatuh cinta kan. Misalnya nih, kita ada bilangin, ih kok pacar kayak gitu? Iya, dia care sama aku. Dia sayang. Dia sayang sama aku. Itu bukan care, saudara. Itu punya trust issue, teman-teman. Ngerti gak? Yeah. Jadi kadang-kadang kita tuh sudah dibutakan dengan hal-hal yang kayak gitu-gitu buat aku. Jadi teman-teman harus hati-hati ngelihatnya. Jadi buat aku, gimana caranya? Gampang, bawa ke eye care, bawa ke gereja, biar teman-teman juga bisa melihat di situ. Susah kalau ngelihat cuma berdua-duaan terus. Karena selalu nunjukin yang terbaik. Makan, mau minum apa? Kalau lagi rame-rame kan kelihatan tuh. Jelek, busuk, borok, bubuk, udah kelihatan semua tuh. Woi, mau minum apa lu? Iya. Contoh gitu ya. Ini contoh, maaf ya. Misalnya kalau lagi udah duduknya kan manis-manis gini nih. Mau apa? Oh enggak, haus ya. Aku bukain ya. Kan biasa gitu tuh. Tapi kalau udah rame-rame, jadi mau gimana nih? Kita mau ke di mana? Beda, ada 2 kepribadian. Makanya aku bilang, agak susah kamu ngomong soal gitu-gituan kalau selalu berdua-duaan. Sangat susah. Makanya aku bilang, kalau mau tahu itu dari Tuhan atau enggak, bawa aja rame-rame. Dan kedua, aku mau kasih tahu satu hal lagi. Terakhir mungkin poin ini gue bilang, God give us a free will. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Ya. Jadi jangan tiba-tiba berdoa, Tuhan aku berdoa, kalau dia main jodohku, tiba-tiba akhirnya jadi warna biru Tuhan. Gak ada. Gak kayak gitu. Ya. Terus ingat satu hal teman-teman, Anda menikah dengan dia, bukan menikah dengan tanda-tanda cinta yang kau berdoa, Tuhan kalau memang dia jodohku, tunjukkan jalan. Nggak kayak gitu juga. Kadang-kadang aku tuh tipe gini, you know what? Let's be real. Kita jangan buat semua tuh salahnya Tuhan nanti. Karena kalau tiba ada apa-apa, karena aku udah pernah ketemu 2-3 orang yang ujung-ujungnya salahin Tuhan. Loh kok aku sudah berdoa loh Toko, doaku tuh gampang. Tuhan kalau dia bukan jodohku, tolong dijauhkan. Lah gimana cara dijauhin kalau setiap hari berduaan?
maju terus. Emangnya tiba-tiba Tuhan bisa bilang, ya udah lu rapture dah, set. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Makanya gue bilang, Tuhan tuh kasih lu free will untuk make all that decision. Tuhan menyertai gak? Tuhan menyertai keputusan yang setiap kamu buat. Tapi ada konsekuensi yang harus kita bayar nantinya waktu Anda memaksakan kehendakmu. Contoh, aku merasa mantanku adalah jodohku. Lah, dicek, putusnya kenapa? Apakah dia nggak bisa menghargai lu? Jaminannya apa entah menikah bisa menghargai lu? Putusnya kenapa? Apakah dia anarkis? Loh, kita nggak, sekarang banyak loh anarkis dan segala macam, kayak baru pacaran udah bisa mukul. Ada nggak? Ada. Jaminannya apa? Nah, kadang-kadang lu harus bisa ngerti kenapa orang nggak bisa melepaskan dia. Banyak hal lagi. Bisa karena pernah melakukan hubungan seks kan? Orang yang sudah pernah melakukan hubungan seks bebas pasti susah melepaskannya. Tapi orang yang belum pernah melakukan itu, dia nggak akan rugi. Jadi ini panjang sebenarnya kalau mau dikupas ini nih, sebenarnya nggak bisa dalam waktu semenit 2 menit. Kayak tadi gue bilang, 7 quality itu panjang. 1, mau ngelihat benar apa nggak benar. 1 adalah komitmen pertumbuhan pribadinya dia, kualitas spiritualnya dia. Jadi itu kalau mau dikupas sih panjang lagi. Jadi buat aku paling gampang adalah 1, bawa dia ke komunitas lu, biar teman-teman lu nilai apakah dia pasangan ini sebenarnya apa enggak. 2, God give us a free will untuk memilih. Tapi ingat, setiap keputusan yang kita buat ada konsekuensi demi konsekuensi yang kita terima nantinya. Dan terakhir, jangan memaksakan dan jangan bawa-bawa. Firman Tuhan berkata, ayat ini, dia adalah jodohku. Bentar, konteksnya apa? Berat ya? Jadi jangan bawa-bawa gitu. Tiba-tiba, oh nih, gue juga menemukan ini yang lucu. Orang jatuh cinta itu tiba-tiba bisa jadi spiritual banget. Mencari alasan. Bisa bedah Alkitab, bisa mendengar suara Tuhan. Padahal waktu belum jadian, belum pacaran, itu semua nggak ada. Kenapa tiba-tiba waktu pacaran bisa bedah Alkitab dan mendengar suara Tuhan? Loh, aku nggak menghakimi di sini, tapi buat aku, jangan dibuat semuanya tuh tiba-tiba, ntar putus Tuhan disalah-salahkan. Jangan bawa ke situ. Karena Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih memang pada dasarnya. Tapi, don't main-mainan quote and quote belaga-belaga jadi spiritual banget. Jangan. Karena Tuhan tahu semuanya apa yang kita lakukan. Itu sih. Boleh mungkin kok. Kan anak muda ini kalau nggak dikasih contoh konkret nggak paham nih. Dulu Koko tahu istrinya Koko ini jodohnya Koko itu apa nih? Waduh, harusnya lo panggil dia di depan tuh tadi tuh. Diseret kah? Boleh ya kalau dia mau. Jangan. Nanti panjang. Taunya dari mana dia bisa nerima gue? Tidak semua orang bisa menerima masa laluku. Masa laluku tuh nggak gampang. Contoh nih ya, kamu nih Van, mau nggak terima pacar yang masa depannya nggak jelas? Kedua, dia latar belakangnya preman. Ketiga, mantan dukun. Keempat, itu lahir dari broken home abis. Ini 4 aja udah nggak masuk dalam kriteria seorang pemilih jodoh. Ayo, nggak mungkin Vania punya kriteria jodoh pasang hidup mantan preman, dukun beranak. Nggak ada kan? Pasti nomor 1, cinta akan Tuhan dan segala macam. Tapi itu yang gue ngelihat, makanya gue yakin, gue kayak wow banget. Makanya gue PDKT gue 3,5 tahun. 4 kali ditolak. Tapi gue mengucap syukur kenapa dia tolak gue 4 kali, karena dia mengizinkan gue untuk bertumbuh. Ngerti gak? Dia mengizinkan gue untuk bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan. By the way, gue berubah, bertobat bukan gara-gara dia. Kayak tadi gue bilang kan, bertumbuh karena gue tahu buat diri gue sendiri, bukan buat orang lain. Tapi buah gue akan diterima oleh orang-orang sekeliling gue nantinya. Itulah yang gue ngeliat istri gue kayak, wow. Tapi ya itu, 3,5 tahun. Tapi jadi enak, pacaran gue jadi pendek. Pacaran gue 1,5 tahun dan setelah gue menikah. Investasi nggak usah mahal-mahal ya. Iya, nggak lama-lama ya. Betul. Berarti balik lagi ya gue ya. Kayak tadi contohnya Koko juga nyinggung bertumbuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman, cara gampangnya yang 1 tadi, ajak ke circle. Kedua, apa tadi? Apa? Waduh, lupa. Oh, nggak lupa. Bentar. Ajak ke circle pun, jangan ngerasa nanti waktu dibawa misalkan, kayaknya dia lo hati-hati deh. Jangan kayak tadi gue bilang tuh,
mau mengkoreksi orang, tapi lu nggak mau dikoreksi. Ngerti gak? Kadang-kadang waktu kita dikoreksi, kita bilang, lu nggak kenal dia, gue lebih kenal. Kadang-kadang tuh kita orang-orang gitu tuh bisa punya sense-nya, tau gak sih? Kayak, kayaknya bukan punyanya Billy deh nih. Kayaknya punya yang, bukan yang ini nih Bill, ntar aja Bill. Aku nih PDKT udah 2 tahun, kamu nggak kenal dia. Wis lah, mingkem. Nah itu juga susah. Ngerti gak? Terima dulu, dilihat dulu. Itu loh. Oke. Ya, kedua aku masih nggak ingat, Pastor. Boleh dikasih tips? Ya, gue juga udah lewat tadi ngomong kedua apa tuh. Oke, nanti di sini ada 1, 2. Editing ya nanti. Iya, editor. Bantu ya. Dan yang paling mengena itu menurutku ini, memberi kita space untuk bertumbuh itu. Itu sangat-sangat poin plus banget ya, supaya bisa bertumbuh bersama. Karena don't push someone to change because of you. Karena kalau lu push berubah gara-gara lu, suatu saat dia akan kembali ke dunianya itu. Why? Karena dia nggak punya alasan yang konkret dan yang jelas. Konkret mungkin buat dia, ya wis lah daripada gue ditolak sama dia, ya wis lah daripada dia marah, ya wis lah, ya udahlah. Tapi setelah menikah, nih, ingat satu hal ini ya, altar tidak akan mengubah kehidupan pernikahan seseorang. What you see, what you get. Ya, jadi that's why harus hati-hati di situ. Jadi ya give him some space, oke gak? Oke. Makanya PDKT jangan cepet-cepet, take time aja. Santuy. Santuy aja. Oke, nah tadi PDKT ya? kebetulan nggak punya. Iya. Nomorku nggak. Nanti aja. Ajinya apa? Pelan-pelan kan? Oh Pelan-pelan. siap. Space dulu, bertumbuh dulu. Asik. Alasan ini. Inilah. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab. Semoga menjawab ya. Kembali lagi kalau nggak terjawab, bisa hubungin Pastor atau Kak Aldo. Nggak tahu di sini nanti ada nomor. Nggak tahu nomor, nggak tahu IG. Boleh kalian cek. Boleh. Ya, harapannya menjawab semua ya, Pastor ya. Ya. Asik banget hari ini ngobrol sama Pastor. Tapi ya karena pertanyaannya sudah dijawab semua, jadi harus dadah, Pastor. Masih Dadah. habis dong. Bye. Dadah. Sarangi. Yang kita perlu mengerti dulu tuh skala prioritas dalam hidup. Nah, kita perlu tahu skala prioritas kita tuh seperti apa. Penghakiman itu membuat orang jadi luka. Ya, laki-laki dan perempuan itu kata firman Tuhan. Kita mau ikutin mana nih? Kebenaran dunia atau kebenaran firman? Dalam hidup, kalau kita bilang kita setia sama Tuhan, kita